Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, dengan materi pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prastio dengan NPM 20 10 63 10 5 0045 dengan kelas 3B. Adapun tujuan yang kami observasi yaitu sekolah SMAN 1 Pebayuran. Di sini kami mewawancarai wakil kepala sekolah. Sebelum memasuki implementasinya, ada baiknya kita mengerti tentang konsepnya terlebih dahulu. Di sini ada pengertiannya. Nah, pengertian pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah atau RKS dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAS. Adapun tujuannya, pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. Di sini ada kebijakannya. Yang pertama ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 ayat 1, yang berbunyi tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kemudian yang kedua ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1, yang berbunyi tentang dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari anggaran pendapatan daerah atau APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang ketiga, PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 2 ayat 1, yang berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian di sini kita masuk ke implementasinya. Sumber dana yang didapatkan oleh SMA Negeri 1 Pebayuran ini salah satunya ada dana BOPD, kemudian ada yang kedua ada dana BOS, yang ketiga dana dari masyarakat melalui komite. Dalam hal ini ada kerjasama antara komite dengan masyarakat yang tujuannya ialah untuk meminta dana operasional pendidikan. Komite dan masyarakat melakukan rapat terlebih dahulu untuk meminta seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk dana operasional pendidikan. Dana yang sudah diterima dikelola untuk yang pertama ada pengembangan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini digunakan untuk pembangunan fisik sekolah maupun perlengkapan belajar siswa yang ada di kelas-kelas. Yang kedua ada kehumasan. Nah, dana ini biasanya digunakan untuk sosialisasi kemasyarakatan dan bursa kerja. Yang ketiga ada kesiswaan. Nah, di sini ini merupakan dana yang paling besar pengeluaran dananya, dikarenakan dipakai untuk program atau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan seperti pengembangan ekstrakurikuler, lomba olimpiade, MPLS, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada belanja jasa. Nah, belanja jasa ini biasanya dikelola untuk menggaji guru-guru honorer. Nah, yang terakhir ada belanja barang. Biasanya digunakan untuk belanja barang-barang sekolah. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS dikelola sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah direncanakan terlebih dahulu dan dapat dipertanggungjawabkan fungsi serta tujuannya.
Nah, pembukuan anggaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pebayuran seperti laporan keuangan yang selalu dilaporkan setiap triwulan atau 3 bulan, yaitu dana BOS dengan cara online dan manual kepada Dinas Pendidikan. Selain dana BOS, juga ada dana BOPD di mana laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaporkan dalam bentuk online dan manual setiap bulan setelah dana digunakan. Oke. Sekiranya itu saja pemaparan hasil observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.